yaitu para sahabat media serta para pemirsa dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan lupa pula seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Yuda yang ada di Cinere, Cinere, Jakarta Selatan ujungnya. Lebih uploadnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam sayang Bung Jepri. Saya Yuda dari Cinere. Saya senang sekali dengan adanya channel Ayah Sadam dengan tanya jawab seputar dunia lain Bung Jepri. Yang pertama, waktu itu memang teman saya pernah cerita, akhirnya saya coba buka di mana adanya channel Ayah Sadam. Ternyata memang betul adanya. Ya, saya beberapa kali mempelajari adanya. Jadi begini Bung Jepri, problema saya yang pertama di Cinere itu kan ada masih banyak tempat-tempat seperti kayak model bukit-bukit gitu Bung Jepri ya, yang di sebelah kalau tidak salah sebelah selatan adanya komplek perumahan Pasanggerahan gitu Bung Jepri. Saat itu kan malam hari, waktu itu memang gelap, nggak ada lampu, paling perumahan-perumahan yang ada. Di saat saya sedang berjalan malam hari jam 10, memang udah sepi. Kalau di sana jam 9 aja udah sepi, jam 9 malam gitu. Pada saat itu saya tuh melihat sosok aneh. Itu kelelawar terbang, tapi besar sekali Bung Jepri. Itu kelelawar punya telinga gede, matanya juga gede merah. Yang membuat saya kaget Bung Jepri, dia punya tangan kaki manusia Bung Jepri. Bikin saya takut, akhirnya saya Bung Jepri. Saya menyelinap di balik pohon Bung Jepri. Nggak berani menunjukkan diri. Saya amati dia kemana terbangnya. Dia hingga berlipur ke pohon Bung Jepri. Terus dia bisa berhenti, kakinya bisa seperti manusia nginjak di mana adanya cabang-cabang pohon itu. Lantas saya bingung Bung Jepri, gak ada orang lagi, gue mau lanjutin jalan gimana, takutnya saya jadi sasaran. Di bawah dia itu kaki manusia, tangan manusia Bung Jepri, kukunya panjang-panjang. Tak lama kemudian dia terbang lagi Bung Jepri. Terus dia berbunyi, wah, itu Bung Jepri, betul serem Bung Jepri. Sambil suaranya seperti itu, sambil dia terbang begitu Bung Jepri. Begitu kira-kira sudah agak jauh terbangnya, kebetulan kita searah Bung Jepri. Baru saya keluar Bung Jepri. Dengan ketakutan saya berjalan sangat cepat agar cepat-cepat nyampe ke rumah. Untungnya ketemu papasan seorang ustadz Bung Jepri lagi lewat papasan. Tapi saya pikir ustadz yang lihat apa ya, padahal kan dia terbang duluan ya. Lantas akhirnya si ustadz itu saya ajak ngobrol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dari mana? Oh, dari warung sono. Pak Ustadz, ada waktu nggak sedikit saya mau ngomong? Ya boleh silakan, kata Ustadz mengatakan demikian. Lantas saya menceritakan kronologi seperti tadi Bung Jepri. Terus menurut Pak Ustadz, wah ini mah hati-hati saja dek, itu pesugihan lagi mencari mangsa. Kalau mau sudah berbentuk kaki tangan manusia itu ya pemiliknya, cuman badannya sudah berbentuk kelelawar. Terus si Ustadz bertanya kembali, kemana arahnya? Ya itu ke sana Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak melihat. Pak Ustadz kan di arah sana.
kurbannya yang ada di pundaknya dilemparkan ke dia. Dia langsung menghilang, Bung Jepri. Terus saya tanya, Pak Ustadz, kemana dia? Dia udah kabur. Terus saya tanya lagi, Tat, siapa dia sebenarnya? Misalkan Bang lihat. Saya katakan demikian. Itulah salah satu yang tadi saya katakan. Orang memuja yang berbentuk kelelawar. Kalau sudah berbentuk begitu kaki dan tangan manusia, berarti dia memang sudah waktunya untuk mencari mangsa. Karena dia dituntut untuk mencari korbannya seperti itu. Terus saya bertanya kembali, Tat, terus dia kemana, Tat? Apakah dia mau kemelangan lagi, Tat? Takutnya dia datang ke sini ke rumah saya. Saya katakan demikian. Kata Ustaz, insya Allah dia sudah kembali ke sarangnya aslinya, bukan ke tempat orang tersebut. Yang jelas, orang tersebut memang dituntut untuk mencari korbannya, karena dia sudah berubah kaki tangan manusia. Itu menandakan bahwa hari itu juga harus mendapatkan korban. Makanya saya langsung kembalikan ke pusatnya. Itu urusannya sama orang itu tersebut, sama orang yang sama makhluk-makhluk yang didewakan selama ini. Kata saya bilang, oh jadi begitu ya. Terus berarti dia jadi senjata makan tuan dong. Jadi korbannya sendiri. Itulah, kata si Ustaz. Siapapun sudah mengambil risiko ya harus menanggung jawab. Kata si Ustaz mengatakan demikian. Dan disitulah Bung Jepri. Hingga sampai saat itulah saya kadang-kadang tidur dibayang-bayangin kejadian itu, Bung Jepri, nggak tenang. Yang saya tanyakan gini, Bung Jepri, betul nggak sih kalau memang itu salah satu orang muja kelelawar? Dan bagaimana sih syaratnya saya bisa menenangkan diri? Saya nggak bisa tidur sama sekali, Bung Jepri. Kebayang-bayang mulu. Kalau memang ada amalan-amalan, barangkali yang pertama untuk penjagaan diri, Bung Jepri, termasuk untuk keluarga. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Terima kasih atas jemputnya atas saya. Semoga Bung Jepri bersama channel Ayah Sadam tetap jaya mudah bersama Radio RH yang ada. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ada di Cinere, semoga Anda bersama keluarganya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diterangkan seorang ustadz, memang betul adanya bahwa makhluk tersebut tidak lepas dari orang muja. Apabila kedapatan sudah berubah bentuk seperti manusia kakinya dan tangannya, memang dia dituntut waktunya saat itu juga harus mendapatkan korbannya. Ternyata barangkali sudah waktunya dapat teguran dari Allah, bertemu Anda lantas bertemu seorang ustadz, sehingga orang tersebut dicegah supaya tidak mencari korbannya lagi, dikembalikan di mana adanya pusat orang tersebut memuja, pusat di mana untuk memuja itu. Disitulah. Jadi kalau kita bicara masalah dikembalikan langsung ke pusat, berarti urusannya orang tersebutlah yang akan jadi korbannya sendiri, seperti itu ya. Kalau ini mohon maaf, saya hanya menggarisbawahi, kalau menurut pendapat saya pribadi, tujuan kita kan ingin menyadarkan seseorang, sekalipun dia orang jahat atau mungkin penglihatannya seperti itu, seyogianya saat itu waktu ketemu, supaya dia berubah wujud aslinya manusia seutuhnya bisa. Lantas di situ kita kasih uji coba, atau dengan kata-kata yang baik yang bertujuan menyadarkan dia agar kembali ke jalan Allah, bukan ke jalan yang menyimpang. Kalau seandainya biasanya orang seperti itu ngeyel, tapi kalau kita bicaranya bisa, dia akan sadar. Memang rata-rata kalau orang muja, dia takutnya perjanjian. Apabila perjanjian itu tidak ditepati,
suratul Fatihah ya 10.000 maksud saya 10.113 ya selama 1 minggu. Surat Al-Kahfi 107 sampai 110 ya, ayat kursi 113 dan termasuk surat Al-Jin ayat 1 sampai 9 dalam 1 minggu harus kelar, tapi dibarengi Anda harus puasa Senin Kemis. Jangan lupa siapkan air doa ya sebagai penghantar setiap Anda habis wirid atau zikir Anda tiupkan. Niatkan Allah melalui perantara air doa ini untuk multiguna, dalam hal kata bisa diminum buat Anda untuk kesehatan. Itu gunanya banyak sekali. Anda minum air doa tersebut itu suatu pemagaran agar sesuatu gaib yang sekiranya akan mengganggu Anda, dia tidak akan pernah mampu diganggu. Anda tidak akan pernah diganggu lagi. Yang kedua, air tersebut Anda cipratin di seputar rumah Anda dengan niat karena Allah, jauhkan dari segala hal-hal yang gaib, jauhkan dari hal-hal yang negatif seperti itu ya. Lantas Anda cipratin dengan niat karena Allah tadi, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar hingga sampai Anda nyipratin kelar di depan dan di dalam rumah seperti itu ya. Insya Allah dengan adanya Anda sudah mengamalkan hal tersebut, itu suatu pemagar. Dan jangan lupa surat Al-Kahfi yang tadi saya katakan ayat 107 sampai ayat 110 itu namanya ilmu pamungkas, harus di luar kepala. Saya yakin Anda kalau sudah mengamalkan, sudah hafal di luar kepala, itu gunanya buat pemagar Anda, penguncian apabila Anda diserang spontanitas kapan saja, di mana saja, menemui serupa seperti itu, Anda cukup membaca itu 1 kali, dia akan menghindar. Atau apabila Anda sedang berjalan sendiri misalnya, terus Anda merasakan kurang enak di lingkupnya, Anda baca saja itu sebagai wirid atau sikiran sambil jalannya. Demikianlah saudaraku yang ada di Cinere, mudah-mudahan Anda puas dengan adanya pencerahan dan solusi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan termasuk yang kebetulan mendengarkan. Karena waktunya kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila saya salah kata, baik sengaja tanpa sengaja dalam penyampaian saya pribadi selaku pembawa acara daerah yang ada di channel saya, mohon maaf. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.